Kembali lagi di Cakrawala Pagi Spesial Ramadan pemirsa, masih bersama dengan saya Anissa Dewi dan juga Bu Ratna Yudawati dari Meta Progress Consulting. Oke, kalau kita berbicara tentang silaturahmi yang kadangkala memang tidak terelakkan lah ya ngomongin orang, bahkan ngomongin keluarga sendiri dengan keluarga besar yang lain. Barangkali ada momen apa diperbincangkan di sana. Anak kita punya masalah apa diperbincangkan di sana. Padahal yang lagi diomongin pun juga lagi ada di ruangan itu. Nah sebenarnya boleh nggak sih ngomongin masalah anak kita kepada keluarga besar? Iya, namanya masalah ya, pasti sesuatu hal yang sangat privacy. Dan kalau bisa kegagalan-kegagalan itu hanya dia yang simpan rahasia. Sehingga kalau misalkan kita belajar tentang empati bahwa anak-anak pun juga membutuhkan untuk kita lindungi perasaannya. Sehingga kalau misalkan di keluarga besar membicarakan hal-hal tersebut bisa mungkin tidak ada dia. Dan juga kemudian siapa yang diajak bicara itu bisa nggak secara bijak menyikapinya. Apakah hanya sekedar kita hanya untuk gosip yang tidak ada tujuannya. Rasa-rasanya sayang sekali kalau anak-anak dipertaruhkan untuk dibicarakan di area yang seperti itu. Sehingga akan lebih bagus kalau misalkan kita bisa memilah mana yang bisa digunakan untuk menjadi topik yang agar semua orang juga bisa terlibat di dalam hal tersebut. Mungkin dimulai dengan hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Sehingga semua orang juga paham bahwa ketika bertemu kita ada kabar baik ya, kita seneng gitu. Meskipun nanti ketika di dalam silaturahmi yang lebih dalam lagi, kita sudah tahu kepada siapa yang kita harus dekat, kemudian diskusi, kemudian setelah pasca silaturahmi pun kita juga bisa intensif ya mendapatkan dukungan sosial dari keluarga besar. Oke, jadi berdiskusi tentang suatu masalah yang dihadapi atau masalah dengan anak ini boleh, tapi tidak dengan keluarga besar. Beberapa aja boleh. Betul, kita harus tetap seleksi ya meskipun berkeluarga, tetapi kan ada beberapa hal kalau misalkan saudara kita tidak mampu untuk menerima sebuah tanggung jawab di situ, kita libatkan, mereka juga akan kasihan. Akhirnya juga jadi biang gosip, malah semakin melebar kemana-mana masalahnya ya. Betul sekali, sehingga anak-anak jadi kasihan ketika seumur mendekati silaturahmi yang akan datang. Yang akan ditanyakan adalah gimana anaknya, sudah semua Nah, kan pasti pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau sekarang momen lebarannya nanti kan momen pergantian tahun ajaran. Betul. Mau yang naik dari kelas 1 naik kelas 2 atau dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Kadang-kadang kan ditanya masuk sekolah mana, kuliah mana gitu kan. Kadang-kala pun juga sekolah atau tempat pendidikan anak menjadi prestis dari orang tua. Benar kan seperti itu? Betul, betul. Prestisnya kan sekali lagi highlightnya kan orang tua ya. Benar. Jadi sebetulnya kan ini masalahnya adalah yang membutuhkan pujian kan orang tua. Yang membutuhkan status sosial di keluarga besar adalah orang tua. Sedangkan anak-anak yang ngalami fine-fine aja. Benar. Sehingga yang perlu disikapi adalah orang tua ya harus melihat terlebih dahulu area anak-anak jangan digunakan sebagai properti untuk mendapatkan ambisi atau sesuatu status sosial dari orang tua. Memang pada dasarnya bahwa orang itu kadang-kadang punya perasaan gini, ya namanya anakku, aku yang bertanggung jawab dan apapun yang terjadi pada anakku, mereka akan melihat aku bisa mengurus mereka. Sekali lagi bahwa kita pahami bahwa anak-anak ini kan dari Tuhan ya, diberikan kepada kita kan dengan berbagai macam karakter. Sehingga kalau misalkan cara yang dititipkan adalah istilahnya manajernya adalah kita, cara mengelolanya dengan aturan kita. Kalau mereka pun gagal, itu kan sebetulnya juga kita yang perlu mengevaluasi. Bagian mana ya dengan cara begini kok tidak berhasil. Sehingga kadang-kadang orang tua itu perlu belajar banyak itu justru dari anak-anak. Mereka itu kita baca, kondisi mereka apa, mereka membutuhkan apa. Dengan caraku seperti ini, berarti aku harus belajar lagi cara yang lain. Yang kadang-kadang ketika sebelumnya kita itu yang istilahnya sangat spontan, kemudian juga ngablak gitu ya. Ternyata anak kita tidak bisa dengan model begitu. Selama ini dia selalu gagal saja. Kepentok pada hal-hal yang mesti masalahnya di situ saja. Padahal kita tahu bahwa anak-anak kita adalah mintanya dipuji. Tapi kita nggak pernah memuji dia. Kecuali kalau dia benar-benar yang ranking 3 besar, yang kemudian berprestasi, yang tidak menghilangkan uang, yang tidak merusakkan barang. Kalau misalkan kita sebagai orang tua menuntut anak-anak sudah superstar seperti ini, ya mereka kan nggak butuh kita.
Tapi kalau misalkan kita tahu namanya anak-anak, masihlah butuh kesempatan untuk mencoba, oh ternyata aku gagal, oh ternyata aku masih perlu belajar lagi, aku masih malas. Ya itulah yang disebut dengan anak-anak yang membutuhkan kehadiran orang tua untuk membimbing mereka, bukan memberikan instruksi dengan jelas kamu harus begini, kamu tahu sendiri caranya. Itu mustahil sekali. Dimanapun kita dulu sebagai berkembang sebagai anak-anak pun juga sangat membutuhkan. Ibu menyuruh saya makan ya, caranya gimana? Pertama kita harus melihat dulu. Oke, jadi mencontohkan Betul. juga. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak praktek pun mungkin tidak sehebat kita yang sudah sekian puluh tahun hidup ya. Kemudian ketika mereka gagal, masih ada yang jatuh nasinya. Kita kemudian memberitahu biar nggak jatuh tangannya begini, begitu. Kadang-kadang mereka pun merasa confidence ya. Aku kan sudah berani, iya kamu udah berani, itu dipuji juga. Kemudian ketika ada nasi yang jatuh pun kita nggak boleh marah. Kemudian gimana sih kok masih jatuh-jatuh? Sudah diajarin berkali-kali, itu langsung saraf-saraf di otak itu langsung menutup. Sehingga ketika kita memberitahu cara yang benar, dia hanya lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Tapi bagaimana dengan anak yang sudah besar, tapi kalau makan pun juga kadang-kadang masih jatuh dan sudah tahu jatuh nggak mau bersihkan. Nah, kan bikin sepanang juga kalau udah kayak gitu. Betul, sehingga strateginya juga apakah dengan sepanang akan efektif gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita juga melihat bahwa semakin remaja semakin tidak bisa dengan nada tinggi. Semakin dia akan menutup, bukan dia yang berkeinginan menutup diri. Tapi memang saraf-saraf di otak kemudian jebret nutup. Sehingga apapun akan sulit untuk masuk. Udah gak pakai nada tinggi sih, cuman wajahnya datar. Lebih mengerikan ya. Ya, mereka pasti lebih cerdas melihat mamanya mana ya. Sehingga kadang-kadang kita tahu bahwa yang cerewet di rumah siapa? Mama. Kemudian yang paling galak di rumah siapa? Mama. Ketika kita tahu ada gradasi yang seharusnya kemudian ketika kita levelnya keras, nadanya sekian, itu untuk apa, tinggi apa. Tetapi kalau orang tua selalu nada tinggi gaspol terus, anak akhirnya jadi merasa paling ya hanya gitu-gitu aja, marah ya udah biasa. Udah biasa. Akhirnya mereka sudah terbiasa dengan nada tinggi tadi. Akhirnya kita mau marah mau enggak, udah nggak ada pengaruhnya apa-apa terhadap si anak. Bahkan lebih parahnya lagi, anak akan memiliki label yang buruk tentang dirinya. Aku di mata ibuku itu kan selalu jelek. Kurang. Berarti aku melakukan hal yang baik pun percuma. Yang kamu butuhkan kan prestasi. Dan aku nggak bisa berprestasi kok. Jadi semakin dia ndelosor gitu. Aduh susah Bahaya. memang ya. Jadi semakin nggak berprestasi malah semakin nanti nggak mau diajakin silaturahmi karena takutnya nanti selalu dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Tapi bagaimana kalau misalkan anak-anak yang sudah menjadi yang tidak sengaja menjadi korban bullying dari silaturahmi tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya next nanti lebaran dia nggak mau ikut berkumpul dengan keluarga besar. Bagaimana cara membujuk si anak ini? Iya. Yang pertama kali harus dilakukan orang tua adalah memberikan bukti sebelum itu terjadi. Kadang-kadang ayo toh nanti gak akan digituin deh. Tapi sebelum ini ada bukti nggak? Orang tua memberi pujian nggak? Atau tetap mengolok-olok atau hanya sekedar gini? Ya memang kamu jelek gimana lagi? Nah itu kan membuat dia langsung aduh gitu. Realitanya harus bisa menerima. Betul. Tetapi kadang-kadang kan mereka bisa membangun struktur kalimat ya agar didengar di telinga lebih menyenangkan. Meskipun ya memang anakku memang dibandingkan dengan papa mamanya aja mungkin tidak ada kemiripan sama sekali, bahkannya sangat berbeda jauh. Satu hal yang perlu dikatakan, Bapak Ibu mungkin bisa jadi memiliki sebuah keterbatasan untuk melihat bakat kamu, Dek. Tetapi kalau misalkan ke depan kita bersama-sama, mari kita cari dan kamu saling ngomong dengan Bapak Ibu, apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa lakukan. Mungkin dari situ Bapak Ibu bisa melihat bahwa kamu punya kelebihan di bidang apa. Mungkin selama ini kita tidak pernah saling terbuka dan kemudian Bapak Ibu juga mungkin masih terkungkung dengan apa yang kemudian dirasakan di masa lalu, kegagalan-kegagalan di masa lalu. Inginnya tidak terulang pada diri kamu, tetapi ternyata itu justru tidak memberikan hasil yang lebih baik. Ketakutan orang tua justru mematikan bakat-bakat dari orang tua anak. kadang-kadang memagari ya. Betul. Kegiatan-kegiatan itu perlu si anak dikomunikasikan sehingga anak merasa bahwa kegagalanku tidak aku sendiri. Karena selama masih anak-anak memang perlu ketergantungan yang cukup tinggi dengan orang tua.
Oke, jadi peran orang tua di sini penting sekali. Ya. Jangan sampai anak-anak Anda ngambek atau gondok, nggak mau ikut Iya. silaturahmi karena tahun-tahun lalu menjadi korban bullying. Jadi harus diberikan contoh terlebih dahulu. Lebih sering memuji, apalagi ini di bulan puasa juga ya. Memuji juga nggak ada salahnya, menyenangkan orang lain malah berpahala juga, apalagi menyenangkan anak sendiri. Betul. Tapi kalau nggak ada yang bahan untuk mujinya gimana dong? Iya, kan sebetulnya yang dilihat itu kan bukan hasil ya, sekali lagi. Proses dan semangat dia yang tinggi. Kadang-kadang kan semangatnya tinggi, aku bisa kok, itu semangat yang tinggi. Oke. Ini justru sebetulnya akan lebih memudahkan orang tua dengan karakteristik anak yang memang sudah gaspol. Karena apa? Tinggal narik dikit-dikit. Daripada kayak bis mogok didorong, gerak sedikit pun enggak, susah begitu. ya. Itu lebih susah. Sehingga kalau misalkan ada anak-anak yang sebetulnya tidak punya kemampuan yang bagus, tapi dia merasa wow gitu ya. Wah, aku pasti bisa tuh. Oh iya, ayo dicoba. Pokoknya mau mencoba dulu. Betul. Kemudian setelah tahu kegagalannya, setelah tahu keberhasilannya, dia tambah kebablasan. Ayo coba, kamu direkam gitu kan, apa yang kamu lakukan gitu ya. Kemudian setelah itu dibandingkan dengan yang kemudian yang lain. Nah, kira-kira kamu bisa ngelihat nggak kurangnya untuk bisa seperti ini. Nah, dari situ kita mengajarkan sebuah cara agar mereka bisa memperbaiki cara yang lama gitu. Oke, Tapi kalau baik. misalkan kita mengatakan, aduh kamu aja kayak gitu, kamu pengennya tinggi tapi kamu nggak bisa melakukan, udah, beresiko tinggi. Nah, itu sama aja kita memotong mimpi anak-anak. Nggak boleh ya, biarkan anak-anak kita bermimpi setinggi-tingginya. Betul. Dan jangan dipotong mimpi anak-anak kita dengan kita membicarakan anak kita ketika nanti bersilaturahmi dengan keluarga besar. Jangan-jangan malah nanti anak-anak lebih drop lagi nantinya. Berarti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika bersilaturahmi nih Bu Ratna? Iya, yang pertama yang perlu dilakukan apresiasi anak-anak dari saudara-saudara yang lain. Kemudian yang kedua dilihat situasi dan kondisinya. Kemudian kalau misalkan dilihat ada orang yang sedang bercerita menggebu-gebu, janganlah kita potong gitu ya. Kemudian kita beri dukungan lagi, kemudian kita bisa sentuh anak yang sedang dibicarakan mamanya. Kemudian hebat ya Kak ya, nanti cerita ya gimana kok bisa sehebat itu gitu. Nah kemudian gantian kalau misalkan ternyata situ urutannya adalah orang yang usianya lebih tua terlebih dahulu yang kemudian sharing, kita yang lebih muda juga saling menghargai. Sebelum kita memuji anak kita pun, sebelum kita menceritakan kebaikan-kebaikan yang kita punya, sebelum kita bercerita hal-hal yang tidak menyenangkan selama ini, kita juga puji terlebih dulu mereka. Kemudian cari situasi yang kemudian seakan-akan itu membuat rileks ya, semacam humor. Kemudian kalau misalkan ada sesuatu hal, ya namanya orang hidup ya pasti adalah plus minusnya gitu ya Dek ya. Kemarin terima rapot misalkan gitu ya, ternyata ada nilai yang naik, ada nilai yang turun juga, ya seperti itulah namanya orang hidup. Tapi kita tahu ketika anak-anak kita, jadi di model kesimpulan yang semuanya, kita tahu bahwa anak-anak kita pernah mengalami kegagalan dan kelemahan di berbagai bidang, berarti dia tidak mengalami keterbatasan di satu hal tersebut. Tapi kalau misalkan kita tahu anak-anak kita ini kok kayaknya ada satu kesamaan ya, paling susah kalau di bagian ini gitu kan, biasanya ada nih. Sehingga berarti itu yang istilahnya diwariskan dari leluhur kita, ya sudahlah. Kalau misalkan nanti anak-anak ada yang berhasil di bidang itu, kita sebagai orang tua ikut bangga. Benar. Sehingga anak-anak menjadi, oh iya ya kalau misalkan selama ini tidak mungkin terjadi, bisa mungkin terjadi, itu sebuah keajaiban. Kalau misalkan selama ini kita juga bisa melakukan, ternyata sepupu-sepupuku yang lain juga bisa melakukan, berarti itu ada sebuah genetik juga yang berpengaruh di sana. Jadi memberikan motivasi dengan cara positif ya. Betul. Supaya anak-anak pun juga bukan dengan drop, malah melambungkan mimpinya menjadi tinggi. Semoga mimpinya juga bisa jadi kenyataan nantinya. Oke, berarti Bu Birsa sudah tahu dong ya tips and trik apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan ketika silaturahmi nanti. Jadi nanti ketika lebaran berkumpul bersama dengan keluarga besar ya, jangan sampai kebablasan lagi ya. Terima kasih Bu Ratna atas wejangannya. Moga-moga bisa langsung dipraktikkan oleh pemirsa ketika lebaran nanti. Hamin berapa ya ini ya berarti? Udah kurang dari 2 minggu lagi ya lebarannya ya. Moga-moga nanti lebarannya dapat amplopan banyak juga. Amin, dapat berkat banyak. Tapi pemirsa kalau mau dapat informasi lebih banyak lagi, Cakrawala masih punya loh banyak informasi lain yang masih kami harus share untuk Anda di segmen selanjutnya. Jadi jangan ganti channel televisi Anda, tetap bersama kami di Bios TV aja.